Peran masyarakat dalam pendidikan. Ringkasan konseptual. Masyarakat memegang peranan vital dalam sistem pendidikan karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau sekolah, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif dari seluruh elemen bangsa. Partisipasi masyarakat memperkuat kualitas pendidikan, memastikan pemerataan akses, dan menciptakan keberlanjutan program pembelajaran. Peran ini dikenal sebagai Education for All (EVA) dan Community Based Education, di mana orang tua, tokoh masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, dan dunia industri berkolaborasi mendukung sekolah. Landasan filosofis dan normatif. Filosofis, pendidikan sebagai usaha kolektif membentuk manusia seutuhnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Normatif, UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 menegaskan tanggung jawab negara dan peran masyarakat dalam pendidikan. Regulasi, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 8 dan 54 mengatur peran serta masyarakat. Etika sosial, gotong royong sebagai kearifan lokal dalam membangun sekolah. Bentuk-bentuk peran masyarakat. 1. Penyedia sumber daya, dukungan dana, sarpras, dan relawan. 2. Pengawas dan pengontrol, mengawasi program dan transparansi anggaran. 3. Pemberi masukan, mitra kepala sekolah dalam RKAS dan inovasi lokal. 4. Mitra strategis, kemitraan dengan DUDI, alumni, dan komunitas lokal. Model partisipasi masyarakat. 1. Partisipasi formal, diatur oleh regulasi resmi, seperti komite sekolah. 2. Partisipasi informal, sukarela dan tidak diatur resmi, seperti gotong royong. 3. Partisipasi mandiri, inisiatif masyarakat tanpa campur tangan pemerintah. 4. Partisipasi kemitraan, kolaborasi multi pihak untuk program bersama. Teori yang mendukung. Teori modal sosial. Bonding, memperkuat jaringan internal orang tua dan guru. Bridging, menjembatani hubungan dengan pihak luar seperti DUDI dan LSM. Linking, menghubungkan sekolah dengan pemerintah dan regulator. Teori partisipasi Arnstein. Tingkatan partisipasi dari informing, consultation, partnership hingga citizen control. Tantangan peran masyarakat. 1. Kurangnya pemahaman regulasi tanda hubung lebih besar dari solusi, sosialisasi dan pelatihan. 2. Konflik kepentingan tanda hubung lebih besar dari solusi, fakta integritas dan kode etik. 3. Keterbatasan sumber daya tanda hubung lebih besar dari solusi, kemitraan DUDI dan alumni. 4. Ketergantungan pemerintah tanda hubung lebih besar dari solusi, pemberdayaan komunitas sekolah. Contoh kasus. Kasus sukses, madrasah di Yogyakarta meningkatkan angka kehadiran siswa dari 85% ke 96% dengan program gerakan orang tua mengantar anak ke sekolah. Kasus gagal, sekolah di daerah rural kehilangan kepercayaan publik karena tidak transparan dalam penggunaan dana sumbangan. Langkah strategis pemberdayaan. 1. Sosialisasi regulasi dan pelatihan. 2. Membangun sistem komunikasi efektif, termasuk grup digital. 3. Transparansi keuangan melalui publikasi laporan. 4. Kemitraan berkelanjutan dengan MOU dan CSR. Indikator kinerja KPI. 1. Rapat koordinasi minimal 4 kali per tahun. 2. Tingkat partisipasi orang tua 80%. 3. Minimal 3 MOU kemitraan aktif. 4. Kepuasan masyarakat minimal 4,0 dari skala 5. 5. Minimal 5 program sosial aktif. Analisis risiko. 1. Dominasi kelompok tertentu tanda hubung lebih besar dari solusi, musyawarah inklusif. 2. Tidak adanya transparansi tanda hubung lebih besar dari solusi, audit sosial dan laporan berkala. 3. Lemahnya partisipasi tanda hubung lebih besar dari solusi, insentif dan pemberdayaan. 4.
Konflik politik lokal tanda hubung lebih besar dari solusi, netralitas komite dan fakta integritas. Checklist implementasi. Forum komunikasi aktif. Publikasi laporan keuangan transparan. Minimal 3 MOU kemitraan aktif. Sistem digital komunikasi tersedia. Evaluasi partisipasi tiap semester.